Kita siapkan hati pikiran kita. Bersama dengan Tuhan, hati kita akan senantiasa mendapatkan jalan keluar. Dalam pergumulan kita, kalau Tuhan ada di pihak kita, maka Dia akan senantiasa menolong kita. Tak pernah ku ragukan.
Benar Tuhan, anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan itu kepada kami. Dan di dalamnya kami berjalan atas tuntunan kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami akan belajar kebenaran. Berkati firman ini dan berkati hati pikiran kami dengan Roh Kudus yang sudah Engkau utus untuk kami, sehingga benar-benar benih ini dalam hati kami yang subur dan bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami, yaitu buah-buah kebenaran dan buah-buah iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk membaca dan melakukan firman. Amin. Ya, salam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa menyertai kita dan memimpin kita, dan ini kelanjutan dari ibadah di rumah ya, setelah berapa bulan, 1 bulan saja ya. 1 bulan di stop sedikit, 1 bulan dalam masa PPKM, dan kita yakin bahwa kita berada di dalam kasih karunia Tuhan sampai saat ini, karena memang hidup kita hanya dituntun oleh kasih karunia-Nya. Kalau kita sampai saat ini ada, bisa hidup, sehat, sakit, itu juga berada di dalam kasih karunia Tuhan. Itulah luar biasanya kalau kita memahami hidup ini di dalam kasih karunia. Dan malam hari ini kita juga akan belajar kebenaran firman Tuhan, dan temanya juga adalah kasih karunia. Saya ambil dari Filemon 1 ayat 3. Filemon pasal 1 ayat 3. 1 ayat saja. Filemon 1 pasal 1 ayat 3. Amin, sudah mendapatkannya. Mari kita membaca bersama-sama. 2, 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini ciri khas salam dari Rasul Paulus kepada jemaat yang dia tulis surat, atau juga kepada pribadi lepas pribadi. Kalau kita baca surat Paulus, selalu diawali dengan salam, kasih karunia dan damai sejahtera. Dan berbicara tentang kasih karunia dalam perjanjian baru banyak sekali. Nanti kita akan membaca tentang kasih karunia, damai sejahtera, kasih karunia dan damai sejahtera. Karena kalimat ini selalu, bukan kadang, selalu bersama-sama dituliskan, selalu bersama-sama diucapkan oleh Rasul Paulus dalam setiap pengajaran-pengajaran dan pesan-pesannya kepada jemaat maupun pribadi. Nah, sering kita mendengar kata kasih karunia, tapi kita akan terus belajar tentang apa itu kasih karunia. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kalimat ini juga sering dibaca, diucapkan saat berkat ya, berkat terakhir pendeta. Dulu kalau kami ibadah di kampus hari Minggu dengan teman-teman, kadang serius, kadang tidak juga. Kalau pas tidak serius, pas ada pas doa berkat ini, diam-diam, kita mau dapat berkat ini. Jadi kita serius mengikutinya. Ya, jadi kalimat ini, kasih karunia dan damai sejahtera, bukan sekedar kalimat biasa, tetapi mengandung arti. Ya. Karena di balik kalimat ini ada janji berkat rohani, baik yang menyampaikannya maupun yang menerima salam tersebut. Jadi di balik kalimat kasih karunia dan damai sejahtera itu memiliki atau mengandung janji berkat rohani, baik yang mengucapkannya maupun yang
menerima salam tersebut. Nah, baik kasih karunia dan damai sejahtera, karena memang kedua-duanya berasal dari Tuhan. Kasih karunia berasal dari Tuhan dan damai sejahtera juga dari Tuhan. Di balik kata kasih karunia itu ada berkat, memiliki pengertian berkat, memiliki pengertian hadiah, memiliki pengertian kesempatan, memiliki pengertian kelayakan dan juga keselamatan dari Tuhan untuk manusia. Jadi di balik kata kasih karunia itu ada berkat, ada hadiah, kesempatan, kelayakan dan keselamatan. Mengenai kasih karunia, memang ada dua hal. Kasih karunia itu ada kasih karunia secara umum dan kasih karunia secara khusus. Nah, kasih karunia secara umum itu dimiliki oleh seluruh makhluk hidup dan seluruh umat manusia, yaitu pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan dari Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Karena Tuhan bukan Tuhan yang membiarkan ciptaannya begitu saja, tapi Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan manusia, baik itu orang Kristen, orang Islam, Hindu, Buddha, semua dipelihara dalam kasih karunia secara umum atau universal, secara umum. Dan itu semua menerima pemeliharaan Tuhan. Makan, minum, bekerja, dapat berkat jasmani, itu semua dapat. Dan juga ada kasih karunia secara khusus. Nah, kasih karunia secara khusus ini diberikan kepada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kasih karunia itu adalah keselamatan secara khusus, karena diberikan kepada orang-orang khusus dalam pengertian seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di balik kata kasih karunia itu ada hadiah, ada berkat, ada kelayakan, ada kesempatan dan keselamatan. Dan yang terutama adalah di sini adalah berita keselamatan. Secara khusus kasih karunia itu hanya diberikan kepada orang-orang pilihan yang dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan dan dipanggil untuk menjadi umat Tuhan. Dalam Lukas 1 ayat 30 kita membaca bagaimana Maria dipilih Tuhan untuk menjadi alat Tuhan sebagai ibu yang mengandung, sebagai perawan yang mengandung bayi Yesus. Dia mendapatkan kelayakan itu. Dia mendapatkan kasih karunia itu. Dalam Lukas 1 ayat 30 dikatakan, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Di sini mengandung bahwa Maria mendapatkan kelayakan, dipilih secara khusus oleh Tuhan, dipakai untuk melahirkan Yesus Kristus. Dan kehidupan kita sebagai orang Kristen memang didasarkan pada kasih karunia itu. Kasih karunia keselamatan yang diberikan kepada kita. Kehidupan di dalam kasih karunia Tuhan itu tidak dapat diukur atau tidak dapat dilihat dari berkat jasmani. Karena kalau kita masih mengukur kasih karunia keselamatan yang kita terima dari Tuhan, dari ukuran jasmani, berarti kita masih memahami Tuhan secara umum atau memahami kasih karunia secara umum. Karena ukuran kasih karunia itu terletak bagaimana Tuhan bekerja
bekerja dalam kehidupan orang Kristen untuk menghasilkan buah-buah kebenaran atau pengenalan yang benar akan Tuhan. Jadi ukuran Tuhan memberikan kasih karunia secara khusus, keselamatan, berkat keselamatan yang Tuhan berikan itu adalah ukurannya adalah hidup orang Kristen yang menghasilkan buah-buah kebenaran atau hidupnya dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dalam 2 Petrus 1 ayat 2, dalam 2 Petrus 1 ayat 2 dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Tuhan dan akan Yesus Tuhan kita. Dalam 2 Petrus 3 ayat 18 juga dikatakan, dalam 2 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi ukuran kasih karunia secara khusus, yaitu berkat keselamatan, itu adalah hidup orang Kristen harus menghasilkan buah-buah kebenaran, atau hidup orang Kristen dalam pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus. Nah, itu. Terus kalimat selanjutnya tadi tentang kasih karunia. Kalimat selanjutnya adalah tentang damai sejahtera. Ini saudara yang saling berkaitan. Kalimatnya saling berkaitan, bisa dikatakan saudara. Saya sampaikan di situ. Damai sejahtera. Di dalam kasih karunia Tuhan pasti ada damai sejahtera. Karena tadi saya sampaikan bahwa secara khusus ukuran dari kasih karunia secara khusus itu, keselamatan, adalah pengenalan akan Tuhan. Sehingga di dalam pengenalan yang benar kepada Tuhan akan membawa hidup kita hidup dalam kehidupan yang memiliki dan membawa damai sejahtera, atau membawa salom. Biasa dikatakan oleh para hamba Tuhan, kita harus membawa salom, atau kita bukan harus membawa, tapi memang membawa salom. Orang Kristen itu membawa salom, damai sejahtera. Damai sejahtera itu ya dapatnya dari pengenalan akan Tuhan dalam kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Damai sejahtera adalah pemberian Tuhan di tengah situasi keadaan yang dirindukan oleh banyak manusia. Namun memang kerinduan manusia untuk menemukan damai sejahtera di bumi ini agak susah. Karena dunia ini memang tidak akan membawa situasi yang damai sejahtera sebenarnya. Selama kita hidup di dunia ini dengan berbagai peristiwa di dunia, kita tidak akan menemukan damai sejahtera dari bumi. Karena damai sejahtera itu asalnya dari Tuhan dan diberikan kepada kita, orang-orang yang khusus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam Yohanes 14 ayat 27 ada janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kita semua. Yohanes 14 ayat 27, Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada. Jelas, Yesus sudah memberi pesan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua. Tidak akan kita temukan damai sejahtera di bumi. Kita bisa temukan damai sejahtera itu hanya kasih karunia di dalam Tuhan, dan orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus, memiliki damai sejahtera itu.
seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita sebagai orang Kristen membawa damai sejahtera bagi dunia yang tidak memiliki damai sejahtera. Ya, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itu kata terakhir. Kita tidak perlu gelisah dengan dunia yang begitu dengan rupa-rupanya, tapi kita sudah mengenal Yesus Kristus dalam kasih karunia-Nya, dan kita sudah diberikan damai sejahtera. Amin. Jadi kalau kita memahami kasih karunia dalam hidup kita secara khusus, yaitu berkat keselamatan, kita akan damai-damai saja, tenang-tenang saja menghadapi hidup ini, menghadapi gejolak-gejolak dunia. Aman-aman saja, aman sah, kata orang Kupang. Aman sah, ada Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah memberikan damai sejahtera kepada saya. Nah, sebagai orang Kristen kita diberi kemampuan untuk mengolah damai sejahtera di tengah dunia yang tidak memiliki pengharapan akan damai sejahtera. Kita adalah pembawa-pembawa salum bagi dunia, dan dalam kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita semua. Jadi kita adalah orang-orang yang harus mengolah damai sejahtera di bumi yang tidak ada damai sejahtera. Dalam Yohanes 14 ayat 26 jelas, karena Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk mengolah damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada kita. Damai sejahtera itu sudah milik kita. Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sebagai pengikut Kristus yang diberikan damai sejahtera, Roh Kudus yang ada dalam diri kita harus kita olah untuk membawa damai sejahtera bagi orang-orang yang di sekitar kita, yang dalam ketakutan, yang dalam kekhawatiran, yang dalam situasi yang mungkin membuat mereka takut dan sebagainya. Kita harus membawa damai sejahtera. Ada Roh Kudus, yakin dalam hidup kita ada Roh Kudus. Keyakinan itu ada. Karena Roh Kudus sudah diutus untuk kita, bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus, untuk kita mengolah damai sejahtera itu. Sehingga dunia yang tidak memiliki damai sejahtera itu, saat melihat orang-orang Kristen, melihat pengikut Kristus, oh memang orang Kristen itu luar biasa, seperti Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Ya. Dari kasih karunia dan damai sejahtera adalah dua hal yang berkaitan, karena keduanya bersumber dari atas, karena keduanya bersumber dari Tuhan kita, dan kita hidup di dalam kasih karunia-Nya. Maka damai sejahtera kita ini ya kita miliki secara otomatis. Melalui kehidupan dalam kasih karunia dan damai sejahtera pasti akan berdampak positif bagi orang-orang yang rindu mengenal Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Banyak kerinduan orang-orang di luar tentang Yesus, tetapi mulai dari kita yang sudah menerima kasih karunia itu sekaligus diberi damai sejahtera. Dan bagaimana mengolah itu? Ya ada Roh Kudus yang sudah diutus dalam diri kita, dan kita olah baik-baik. Jadi setiap kehidupan kita, lingkungan di mana kita berada, orang melihat, orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus akan melihat Yesus dalam hidup kita. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, luar biasanya kasih karunia ini. Memang kalau setiap hari kita merenungi kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, itu luar biasa. Memandang Yesus dalam kehidupan kita itu akan luar biasa, dan damai sejahtera itu akan ada dalam hidup kita. Jangan melihat pada jasmani saja ya, karena jasmani itu umum, itu kasih karunia secara umum saja.
agama lain juga dapat. Tetapi secara khusus ya kita menerima keselamatan dan menerima damai sejahtera. Itu tidak ada diberikan pada orang-orang di luar sana. Hanya kita orang Kristen, pembawa pengikut Yesus Kristus, kita yang diberikan. Mau kita keadaan hidup ekonomi kita agak seret kah, kaya kah, kita dalam keadaan sakit kah, tetap kasih karunia itu ada bersama kita. Dan dalam keadaan situasi apapun, ya kita tetap membawa damai sejahtera. Karena itulah yang Tuhan berikan. Salam Rasul Paulus ini juga bukan untuk Filemon saja, tetapi juga untuk kita semua yang hidup saat ini, yang melanjutkan perjalanan misi Tuhan di dunia ini sampai Tuhan panggil kita. Amin. Mari kita membawa damai sejahtera dalam kasih karunia yang Tuhan Yesus berikan pada kita. Dan biarlah renungan yang singkat ini semakin menguatkan kita dan semakin membangun kita, dan kita semakin berbuah dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kasih karuniamu sungguh luar biasa. Kasih karunia secara khusus Engkau berikan pada kami. Dan di dalamnya ada kasih damai sejahtera yang harus kami olah dalam tuntunan Roh Kudus yang Kau utus untuk kami, sehingga hidup kami yang mengikut Engkau membawa Tuhan kami yang luar biasa. Terima kasih Yesus atas firman-Mu. Berkati dengan kuasa Roh Kudus yang sudah hadir dalam hidup kami, sehingga itu diolah dalam hidup kami dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari di lingkungan kami berada sebagai pengikut Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur atas firman-Mu di malam hari ini. Amin.